Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khantimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para kiai, bunyai, para gus, para ustad-ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pituduh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkas, seger waras, akeh duit, akeh beras. Masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged istiqomah mentolaah kitab Al-Hikam. Sakmenika pasal 156. Masih terkait Nur Ilahiyah. Buah dari Nur Ilahiyah adalah mukasafah dan musyahadah. Jadi sebagai pendahuluan Nur Ilahiyah secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah Nur Hissi yang bisa ditangkap oleh panca indera. Yang kedua adalah Nur Maknawi yang memancarkan cahaya yang berasal dari sifat-sifat Allah yang bisa dirasakan oleh ruhaniyah, yaitu pada tataran maknawi, sir dan sirul asrar, dan mengarah kepada musyahadah sifat-sifat dan asma Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diiringi hidayah, pertolongan Allah, diberi kepahaman, dapat melaksanakan dan menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun yaksifu laka bihi an asarihi wa nurun yaksifu laka bihi an ausofihi. Nurun utawi nur yaksifu iku buka sapa Allah laka maring sira bi kelawan nur an asarihi saking pira-pira makhluk ciptaane Allah. Jadi ini nur hissi. Jadi jek nunggone urusane ilmul yakin dan ainul yakin.
cahaya akal dan cahaya keilmuan. Iki lihakil ukola wal ulama. Jadi masih dirasakan terjangkau oleh panca indera, yaitu cahaya Allah yang dipancarkan oleh benda-benda alam ciptaan Allah. Nah, cahaya ini cukup jelas bisa dijangkau oleh panca indera melalui benda-benda alam ciptaan Allah, bukti adanya Sang Pencipta. Wa nurun lan nur yaksifu kang buka sapa Allah laka maring sira bi kelawan nur an ausofi saking pira-pira sifate Allah. Ini nur maknawi. Jadi pada tataran hakul yakin. Jadi cahaya ilahi yang bertahta di hati menjadi terbuka bagi kita af'al Allah dan sifat-sifat Allah dan asmanya Allah. Jadi cahaya ini sangat penting untuk kita menuju ke ma'rifatullah dan wusul ilallah. Ketika sudah mencapai pada ma'rifat dan wusul, karena cahaya itu sudah bertempat bertahta di dalam hati. Hati yang dimaksud di sini adalah sirul asror, maka kita tidak lagi memerlukan bukti karena telah musyahadah secara langsung dan nyata. Di sini ini. Jadi saya sampaikan lagi, ada nur yang Allah Subhanahu wa taala yang dibukakan kepada kita. Dengan nur itu dari ciptaan-ciptaan Allah. Dan ada nur yang membuka pada kita dari sifat-sifat Allah. Jadi nur yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala membuka kepada hati kita bahwa setiap apapun yang kita lihat dari makhluk di seluruh alam semesta ini, maka secara otomatis kita langsung connect dan sadar sekaligus merasakan bahwa ini adalah ciptaan Allah. Dan setiap melihat kejadian apapun di alam ini, kita langsung kontak sadar merasakan bahwa itu semua adalah apa yang dilakukan oleh Allah. Dan itu dinamakan musyahadah af'al. Jadi menyaksikan apa yang dilakukan oleh Allah. Tinggal kita mengimplementasikan, mengaf'alkan sifat dan asma Allah itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Itu bukti dari musyahadah. Artinya kalau Allah Rahman Rahim melas asih Loman, ya kita juga berlaku Rahman Rahim melas asih dan Loman. Allah Maha mengampuni, kita juga Maha mengampuni. Dan Allah Maha pengertian, kita juga harus Maha pengertian.
Setidaknya harus memilah 20 sifat itu yang dibagi 4. Jadi sifat nafsiyah itu bukan urusan kita, itu urusan dari Allah. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang harus ada pada diri Allah. Mentiadakan kita sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Nah, kemudian masuknya kita di maknawi dan maknawiyah, yaitu sifat hayat, sifat hidup, ilmu, ilmune ya ilmuku ilmune Allah, bahasa kuasaku kuasanya Allah, kudrat iradat sama bahasa dan kalam, 7. Kemudian nur yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita dan mata hati. Ketika melihat apapun ciptaan Allah di alam ini, kejadian apapun, dan merasakan semua ini karena ada wujudnya Allah dan juga kudrat iradatnya Allah. Gitu. Setelah musyahadah af'al dan musyahadah sifat ini bisa istiqomah, maka Allah membuka mata hati kita dengan musyahadah zat, yaitu nur ilan nur. Dan ini tidak hanya sekedar teori, tapi harus dipraktekkan. Jadi tidak menjadi retorika saja. Ya, berangkat awal dengan tahapan-tahapan, mulai pengenalan diri, zikir nafas, nafsu dan sebagainya. Dan setiap ada sifat pasti ada maksudnya yang disifati, itu jelas. Dan musyahadat itu sangat dekat sekali, harus kenal. Jadi hal semacam itu dibatasi dengan apa yang ada dalam diri manusia, yaitu ajaibnya hati. Wa bi adzan nur wasi'al qalbu ma'rifatal haq. Dengan nur itu hati bisa memuat ma'rifatul haq. Ma'rifatul haq yang dimaksud di sini sesuai dengan apa yang disyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. La yasa'ani ardi wala samai. Tidak bisa memuat pada diriku, diri Allah, bumi dan langit ini. Wa wasa'ani qalbu abdi al-mu'min. Tetap bisa memuat pada diriku adalah hatinya hambaku yang mukmin. Dan ini diangen-angen ati iso madai asma sifat af'al Gusti Allah. Kayak pendekatan paribasannya ada pembatasan video call lah, zoom, ma'adzamahu wa akhallahu. Inilah yang perlu
kita syukuri sebagai anugerah yang besar diberi Allah hati dengan segala lapisannya, segala unsur yang ada di dalamnya. Qalbul mukmin baitullah, nurullah, tempatnya sirrullah, sirrun minal asrar. Ya Allah, jadi kita harus bersyukur kepada arbab bihadil qulub, yang memiliki hati ini, yang menciptakan hati ini, yang bisa memuat alamal ghuyub hatta yusiluka ila ma wasalu ilaihi min alamil ghuyub. Jadi yang bisa menyampaikan kita usul adalah hati kita. Bagaimana kita memanajemen hati kita? Ya dengan beberapa cara, tazkiyatun nafsi, tazkiyatul qalbi, tazkiyatul khotir, dan seterusnya itu yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama yang sudah berkejadian, yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, mendapatkan loberan anugerah dan pertolongannya, bisa ma'rifatullah dan wusul kepada Allah. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.